Hai Unlockers, dimanapun Anda berada. Serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya kali ini akan mengangkat sebuah blunder yang terkait dengan yang namanya mengenal dan mengelola orang lain. Di dalam ilmu manajemen, mengenal dan mengelola orang lain adalah soft skill yang lebih tinggi levelnya yang harus dikuasai oleh seorang manajer. Karena gagal dalam hal ini akan berakibat fatal bagi kinerja maupun pribadi sang manajer. Mari kita simak slide manajemen berikut ini. Perhatikan apa yang dikeluhkan oleh seorang manajer di dalam slide ini. Dia berkata kepada timnya, "Mengapa tidak bisa seperti John, Ross, dan Jim yang sudah dapat bekerja secara mandiri dengan baik? Linda dan Robert memang berinisiatif, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Sedangkan kamu, Yulia, selalu minta arahan terus. Saya tidak mengerti. Baik kamu, Linda, demikian juga Robert dan Julia. Kalian sudah mengikuti training yang sama. Saya sudah memberikan wewenang dan menjelaskan apa yang diharapkan dari kalian. Tapi kenapa hasilnya kekacauan seperti ini?" Sebagai manajer, Anda mungkin akan berteriak, "Semuanya yang terjadi di dalam timku hanyalah kekacauan. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi." Nah, kekacauan yang Anda dapatkan dan kebingungan yang Anda rasakan terjadi karena Anda tidak mengenal tim Anda. Dan Anda tidak mampu mengelola tim Anda dengan baik. So, blunder apa lagi itu? Yaitu blunder yang menganggap bahwa setiap bawahan Anda adalah sama. Sekali lagi, menganggap setiap bawahan Anda adalah sama. Blunder ini terjadi karena manajer tidak mengenal setiap bawahannya sebagai individu yang berbeda. Tidak memahami betapa berbedanya mereka satu terhadap yang lain. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Nah, mengapa salah? Kenapa salah? Yang pertama adalah satu pendekatan tidaklah cukup. Banyak pelatihan manajemen atau program pengembangan untuk organisasi menganggap satu pendekatan bisa diimplementasikan untuk semua pekerja. Itu salah. Ingat yang dialami oleh manajer di pembukaan kita tadi. Yang kedua, kenapa salah? Karena setiap orang itu berbeda. Dan setiap pekerjaan juga berbeda. Ada orang yang mau mandiri, ada yang memang perlu selalu diberitahu, ada yang berani mengambil kesempatan, ada yang menghindari risiko sebisa mungkin, ada yang senang mempunyai tempat kerja yang nyaman, ada yang menilai pekerjaan dari gajinya, ada juga yang mengutamakan jenis pekerjaan. Setiap orang itu beda-beda. Karena itu kalau kita memperlakukan mereka secara sama, itu adalah salah. So, bagaimana menjadi manajer yang mengenal setiap bawahannya dengan baik, sehingga dapat melakukan pendekatan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang, seperti kebebasan ya, atau mandiri, mendapatkan promosi, merasa aman bekerja di situ, tidak takut dipecat secara tiba-tiba dan sebagainya. Atau yang sangat mengutamakan performa pekerjaan. Ya, nah, bagaimana Anda bisa mengenal bawahan Anda dengan baik? Yang pertama adalah Anda harus belajar untuk mengenal dan menghargai sebuah perbedaan yang ada. Penting
Untuk mengenal persamaan di antara bawahan dan penting untuk tidak melebih-lebihkan perbedaan di antara mereka. Ya, ingat, penting untuk mengenal persamaannya, tapi juga penting untuk tidak melebih-lebihkan. Nah, paling tidak Anda harus mengenali dan memahami perbedaan di antara mereka. Sebagai contoh, bila si A misalnya sangat mendambakan promosi, maka tidak perlu kita berikan sebuah tempat kerja atau meja yang sedemikian bagus ini itu dan sebagainya. Itu akan berlebihan. Gunakanlah pendekatan yang lain. Atau jangan mengeluh jika si B tidak seinisiatif si C. Karena memang tiap orang-orang itu berbeda. Ya. Nah, yang utama adalah pahami bagaimana perbedaannya dan temukan kemungkinan yang positif di dalam perbedaan itu. Yang kedua, gunakanlah perbedaan secara positif. Nah, goal dari seorang manajer yang efektif, yang bekerja untuk mencapai bagaimana memaksimalkan kekuatan dari setiap bawahannya dan meminimalkan kelemahannya sehingga tidak mengganggu pekerjaannya. Ini adalah satu goal yang luar biasa dari seorang manajer. Ya, jadi bagaimana bisa memaksimalkan kekuatan dari setiap bawahannya, tapi di saat yang sama meminimalkan kelemahan sehingga tidak mengganggu pekerjaannya. Sebagai contoh, jika si A dapat lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dari si B, namun si B lebih mampu mengerjakan hal-hal rutin yang membosankan si A, maka yang harus Anda lakukan adalah membagi pekerjaan tidak hanya sesuai dengan kemampuannya, namun juga sesuai dengan minat dan kesenangannya. Ya, itu adalah satu contoh bagaimana menggunakan perbedaan secara positif. Namun demikian, juga harus perlu untuk memberi ruang untuk bertumbuh. Apa artinya? Terlalu menekankan perbedaan dapat mengarahkan kepada stereotip, yaitu terlalu mudah untuk mengotak-ngotakkan orang-orang dan membuat mereka melakukan tugas dan pekerjaan yang sama terus-menerus. Karena Anda melihat orang ini senangnya begini, maka terus diberikan hal yang sama. Jangan kita terjebak ke dalamnya. Orang berubah dan bertumbuh. Bisa jadi yang dulunya mengutamakan promosi, bisa menolak promosi. Karena apa? Karena merasa pekerjaannya sekarang ini sangat menyenangkan. Ya, karena itu penting bagi kita untuk mengizinkan bawahan itu untuk bertumbuh. Bahkan lebih baik jika mendorong mereka untuk bertumbuh. Namun yang harus diingat bahwa perubahan minat terhadap sebuah pekerjaan tidak terjadi secara radikal. Apapun itu, beri dukungan terhadap setiap perubahan yang positif. Karena semakin banyak bertumbuh di dalam tim Anda, maka semakin besar kontribusi mereka terhadap performa tim Anda dan perusahaan. Nah, final tips apa yang bisa kita pelajari supaya kita bisa lebih mampu lagi untuk menghindari blunder ini? Kita harus ingat bahwa hampir semua organisasi memahami bahwa setiap orang berbeda. Namun mereka juga harus memahami bahwa dalam hal tertentu mereka juga harus dilakukan secara sama. Sebagai contoh, ketentuan tentang tingkah laku tidak dapat dimodifikasi supaya sesuai dengan pilihan dari tiap-tiap orang. Itu nggak bisa. Demikian juga seorang manajer tidak bisa menuntut standar yang tinggi kepada beberapa orang, namun mengizinkan beberapa orang yang lain untuk meraih atau mencapai standar yang lebih rendah. Tidak bisa. Karena itu salah satu tugas manajemen yang paling sulit adalah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memperlakukan orang-orang secara sama berdasarkan fakta bahwa mereka berbeda, tapi harus dilakukan secara
berbeda. Emang ini sulit, ya, menyeimbangkan kebutuhan antara melakukan hal-hal secara sama berdasarkan fakta bahwa mereka berbeda, karena itu harus dilakukan secara berbeda. Memang bukan hal yang mudah. Nah, final tips yang berikutnya apa? Kita harus ingat, tidak ada solusi yang mudah untuk itu, seperti yang saya katakan tadi. Namun bila Anda harus membuat pengecualian untuk seseorang, maka pastikan Anda bisa menjawab dua pertanyaan ini terlebih dahulu dengan benar. Misalnya, pertanyaan yang harus Anda ajukan adalah, apakah Anda mau membuat pengecualian ini untuk semua orang? Ya, kalau jawaban Anda adalah ya, oke, Anda bisa lakukan pengecualian ini. Tapi kalau jawaban Anda mengatakan, wah tidak, ini pengecualian ini hanya untuk beberapa orang, awas, hati-hati, ini bahaya. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Anda dapat untuk menjelaskan secara jelas tentang situasi di mana Anda perlu membuat pengecualian atau tidak? Ya, jadi kalau di pertama tadi Anda nggak bisa menjawab, hati-hati. Ada pertanyaan kedua kalau Anda tetap memang mau membuat pengecualian, yaitu bisakah Anda menjelaskan secara jelas tentang situasi di mana Anda perlu membuat pengecualian itu. Jika Anda tidak mampu untuk menjelaskannya dengan jelas, maka lebih baik tidak perlu membuat pengecualian. Kalau Anda mampu menjelaskan dengan baik, lakukanlah pengecualian itu. Namun ingat, ini mungkin tidak menyelesaikan semua masalah, tapi paling tidak akan membawa Anda ke arah yang benar. Nah, demikianlah seri ke-15 dalam obrolan manajemen di channel Unlock Your Limit. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Jika ada topik-topik rumit di dalam manajemen yang Anda hadapi, dan Anda ingin hal itu dibahas, silahkan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. Goodbye Unlockers, jangan lupa subscribe ya, supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Serta tolong bantu menginformasikan ke rekan-rekan Anda yang lain, supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Unlock Your Limits. Terima kasih. Goodbye.